Assalamualaikum Bu Dianti. Waalaikumsalam Bu Sri. Gimana nih kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat Bu Sri. Bu Sri apa kabar? Alhamdulillah sehat. Lagi di rumah atau di sekolah nih kira-kira? Lagi di rumah Bu, sudah pulang sekolah. Sudah makan siang? Sudah Ibu. Ibu Oke, gimana? Sudah baik. makan siang? Sudah Ibu, Alhamdulillah. Makasih ya Bu sudah mau melakukan video call hari ini. Kira-kira apa nih yang mau kita bahas hari ini? Baik Bu, pada pertemuan kali ini saya ingin membahas masalah murid saya Bu. Jadi begini Bu, di kelas saya saat pembelajaran ada satu anak yang setiap pagi saat pembelajaran anak itu tidur dan ketinggalan materi pelajaran Bu. Padahal sebentar lagi pelaksanaan akhir semester, ulangan semester gitu Bu. Oh, jadi begitu ya, Bu. Maksudnya ada anak di kelas Ibu yang sering tidur di dalam kelas gitu ya? Iya Bu. Jadi apa nih yang ingin Ibu capai hari ini? Saya ingin mendapatkan pemecahan masalah tentang anak tersebut yang sering tidur saat pembelajaran itu Bu. Jadi Ibu ingin di akhir percakapan ini Ibu mendapatkan solusi supaya anak itu bisa disiplin gitu ya Bu ya? Iya Bu, betul seperti itu. Nah, Ibu saya ingin bertanya nih sama Ibu. Menurut Ibu, anak yang disiplin itu seperti apa sih? Iya Bu, anak yang disiplin itu yang tertib mentaati kesepakatan kelas dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Gitu ya, seperti itu Bu. Oh iya Bu, anak yang disiplin itu bisa tertib, menaati peraturan gitu ya. Iya Bu. Jadi nih kira-kira menurut Ibu indikator seorang anak itu bisa dikatakan disiplin itu seperti apa kira-kira? Menurut saya indikator anak yang disiplin itu mampu mengatur waktu di rumah, rajin dan teratur belajar, perhatian yang baik saat belajar di kelas, ketertiban diri saat belajar di kelas. Contohnya ya tidak tidur saat pembelajaran itu Bu. Oh, jadi indikator anak disiplin itu mampu mentaati kedisiplinan kelas, keyakinan kelas seperti Ibu ya, seperti itu ya Bu ya. Iya Bu. Jadi kira-kira apa sih yang menyebabkan anak itu kok bisa tidak disiplin gitu Bu? Ada nggak? Nggak bisa tidur di dalam kelas gitu tuh kenapa penyebabnya kira-kira? Ibu sudah mencari tahu? Belum? Yang menyebabkan anak itu tidak disiplin dan tidur di kelas, saya mencoba mencari tahu. Anak tersebut sering tidur larut malam dan bosan dalam pembelajaran, gitu Bu. Oh, jadi begitu ya. Iya Bu. Apa yang Ibu lakukan nanti anak itu tidak tidur di kelas lagi dan aktif gitu dalam belajar itu, apa yang akan Ibu lakukan? Yang akan saya lakukan, yang pertama yaitu berkolaborasi dengan orang tua murid agar memperhatikan anaknya agar tidak tidur di kelas, agar tidurnya tepat waktu, tidak tidur larut malam. Kemudian saya akan melakukan pembelajaran yang menyenangkan di kelas dengan metode atau model yang menarik, menggunakan media pembelajaran yang sesuai, seperti itu Bu. Bagus sekali ya Bu ya. Kira-kira nih menurut Ibu, pembelajaran yang menyenangkan itu seperti apa? Dan Ibu akan melakukan kolaborasi apa dengan orang tua wali murid itu agar anak itu tuh berubah gitu? Apa nih kira-kira? Iya Bu. Yang pertama saat berkolaborasi dengan orang tua, ya saya akan melakukan home visit ke rumah orang tua tersebut untuk bekerja sama supaya anaknya itu diperhatikan. Nanti bisa membimbing anaknya supaya tidur tepat waktu, kurangi waktu bermain. Kemudian yang kedua, saat merancang dan menyiapkan pembelajaran yang menyenangkan,
seperti membuat perangkat, media, membuat soal evaluasi dari kuisis, seperti membuat pembelajaran yang menarik itu tadi, agar dia tidak bosan di kelas, jadi melakukan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi nanti ibu bakalan berkolaborasi dengan orang tua gitu ya, terus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, salah satunya dengan membuat pakai aplikasi Quizizz itu ya Bu ya? Iya Bu, kan anak-anak akan tertarik dengan mengerjakan soal melalui aplikasi Quizizz itu. Menarik sekali ya Bu ya. Kira-kira nih kapan atau hal apa dulu nih yang Ibu akan lakukan untuk menyelesaikan atau melaksanakan ini? Yang akan saya lakukan dulu itu berkolaborasi dengan orang tua murid, itu yang utama Bu. Karena ya untuk memperbaiki anak supaya tidur tepat waktu itu kan dari rumah dulu. Kemudian yang kedua, saat menyiapkan perencanaan pembelajaran yang menyenangkan di sekolah itu, saya akan meminta bantuan rekan sejawat untuk berkonsultasi bagaimana sih pembelajaran yang menyenangkan, kemudian membantu menyiapkan apa sih model yang cocok, metode yang cocok, begitu. Bagus sekali ya Bu ya. Kira-kira siapa nih partner yang akan diajak Ibu untuk berkolaborasi dalam menciptakan pembelajaran menyenangkan? Iya Bu, yang partner yang bisa diajak untuk berkolaborasi yaitu sesama rekan guru yang ngajar di kelas tinggi seperti Miss Ufi, Bu Dwi, seperti itu. Karena memang nyambung kalau kita membahas metode dan model kelas yang menyenangkan gitu, dengan guru-guru yang sama dengan saya yang mengajar di kelas tinggi gitu. Jadi Bu kira-kira nih Bu, setelah Ibu tadi sudah menyebutkan indikator dari anak yang disiplin itu seperti ini, terus pembelajarannya menyenangkan itu bisa menggunakan aplikasi Quizizz. Nah, itu kan Ibu sudah menjawab nih semuanya, memecahkan sendiri lah istilahnya. Ibu hebat sekali loh, Masya Allah. Iya, kira-kira selain itu apa sih yang Ibu dapat dari pembelajaran hari ini? Alhamdulillah banyak sekali yang saya dapatkan dari percakapan hari ini. Saya mendapatkan solusi, mendapatkan pemecahan masalah dari anak murid saya tadi yang sering tidur di kelas. Saya mendapatkan pemecahan masalahnya bahwa saya harus berkolaborasi dengan orang tua murid, kemudian saya harus merubah cara mengajar, cara pembelajaran saya supaya yang lebih menyenangkan anak itu, supaya tidak bosan dan tidak tertidur di kelas, begitu Bu. Baik sekali Bu Dianti. Kira-kira kapan waktunya Ibu akan melakukan ini? Insya Allah secepatnya Bu. Besok kalau bisa sudah mulai berkolaborasi dengan orang tua dan mencoba berkonsultasi dengan rekan sejawat gitu Bu. Baik. Menerapkan pembelajaran yang menyenangkan, indikator disiplin itu seperti apa. Terima kasih banyak loh Bu. Saya tunggu ya perkembangannya, nanti kita sambung lagi kalau Ibu sudah siap gitu ya, sudah selesai melaksanakannya. Saya tertarik nih dengan apa yang Ibu sampaikan. Ya Ibu, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk saya untuk berbincang-bincang sampai saya mendapatkan solusi yang baik. Terima kasih Ibu. Baik. Sama-sama Bu Dianti. Oke, terima kasih. Selamat sore Bu Dianti. Selamat sore Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Refleksi saya hari ini tentang pelaksanaan coaching sudah sangat baik. Coachingnya sudah menjawab dengan lengkap menggunakan alur cerita yang sangat luar biasa, bisa memecahkan masalahnya sendiri, menyampaikan informasi dengan baik, menyampaikan latar belakang masalahnya dengan baik,
sungguh luar biasa. Mungkin itu saja. Lanjut ke Ibu, bagaimana perasaannya setelah melakukan coaching ini? Iya, yang saya rasakan ketika di coaching Bu Sri Primatin, saya senang sekali. Jadi permasalahan yang saya alami itu merasa terselesaikan dengan baik melalui coaching ini. Seperti itu Bu Sri. Kemudian yang tadinya saya masih menerka-nerka solusinya bagaimana, kemudian setelah melakukan coaching ini, saya menemukan titik temu, menemukan solusinya. Oh, saya harus seperti ini, begitu. Terima kasih banyak coachingnya Bu Sri Primatin. Mas. Assalamualaikum, selamat sore Bu Sri Primatin. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar Bu Sri Primatin? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat. Sedang apa Bu? Sibuk tidak ini? Enggak Bu, ini lagi santai-santai di rumah. Berarti kita bisa berbincang-bincang sebentar dengan waktu santainya Bu. Kira-kira Siap, Bu, apa siap. yang mau Ibu bicarakan hari ini begitu? Ada waktu kita untuk berbincang-bincang ini. Baik Bu, jadi begini Bu, di kelas saya itu ada anak yang suka menyendiri. Ke setiap pembelajaran yang saya lakukan, anak itu sering dipojokkan sendiri gitu Bu. Padahal menurut saya sudah menciptakan tuh pembelajaran yang menyenangkan gitu Bu. Tapi anak itu tetap aja nggak tertarik kayaknya Bu kalau saya melakukan pembelajaran di dalam kelas gitu. Jadi begitu Bu. Jadi ada anak yang selalu menyendiri padahal pembelajarannya sudah menyenangkan begitu ya Bu? Iya Bu, benar sekali. Memangnya pembelajaran yang menyenangkan itu yang seperti apa Bu menurut Ibu? Kalau menurut saya pembelajaran menyenangkan itu berpihak pada murid, terus bisa membuat anak aktif dalam pembelajaran, terus ada permainan edukatifnya, ada melakukan ice breaking, jadi anak lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran dan lebih semangat gitu Bu kalau mengikuti pembelajaran. Menurut saya seperti itu Bu, pembelajaran menyenangkan itu. Luar biasa sekali ya Bu, sebenarnya sudah pembelajaran menyenangkannya itu sudah Ibu sudah memahami sekali bagaimana pembelajaran menyenangkan, jadi Ibu sudah menerapkannya dengan baik begitu ya Bu. Tapi kenapa masih ada murid yang kurang ya Bu? Iya Bu, kira-kira benar. Ibu sudah mencari tahu belum bagaimana kenapa sih anak itu murung padahal pembelajaran sudah menyenangkan? Iya Bu, jadi kemarin itu saya sempat sih Bu melakukan pendekatan kepada anak itu, saya panggil, saya tanyain, kenapa sih setiap pembelajaran di dalam kelas di pojok anaknya ini Bu, dia ini ngantuk katanya, jadi malas kalau mau ngikutin pembelajaran di dalam kelas gitu Bu. Ya Bu, Ibu tahu tidak masalahnya kenapa dia itu ngantuk dan malas di kelas, atau mungkin di rumah ada masalah atau di sekolah bagaimana gitu yang menyebabkan dia itu ngantuk dan malas di kelas? Sejauh ini saya baru tanya sih Bu sama anaknya, belum pernah meng-cross check lebih lanjut gitu Bu, makanya saya tuh bingung harus gimana gitu Bu. Jadi Ibu baru mencari tahu ke anak. Kira-kira Ibu ada niat lagi untuk saya ini harus seperti apa begitu Bu? Ibu ada metode atau solusi yang Ibu bisa lakukan selain mendekati anak, menanyakan ke anak itu begitu Bu? Ada cara lain begitu Bu? Iya Bu, jadi mungkin saya ingin melakukan home visit gitu Bu ke rumahnya. Jadi saya tuh mau mencari tahu penyebabnya tuh apa. Jadi saya dapat berkolaborasi dengan orang tuanya, mencari
untuk memecahkan masalah anak tersebut, Bu. Mungkin selain itu juga saya akan melakukan metode stop untuk mengontrol emosinya saat di dalam kelas. Terus nanti saya bakalan bikin kayak stick es krim gitu yang ada gambar emoticon emosionalnya gitu, Bu. Jadi anak-anak bisa memilih tuh apa perasaan apa yang mereka rasakan hari ini. Dan selain itu mungkin saya bakalan mencoba melakukan pembelajaran di luar kelas kali ya, Bu, biar anak itu lebih semangat lagi dan gak bosen gitu belajar di dalam kelas terus gitu, Bu. Mungkin itu, Bu, yang saya akan lakukan. Oh, baik, Bu. Jadi ya, Ibu tadi akan melaksanakan visit dan untuk mengetahui siapa tahu ada masalah di rumahnya begitu. Kemudian Ibu akan melakukan perubahan dalam pembelajarannya, mungkin akan belajar di luar kelas supaya lebih menyenangkan atau menggunakan metode yang PSE itu tadi ya, Bu, mengetahui emosional anak begitu ya, Bu. Iya, Bu. Baik, Bu. Selain itu Ibu ada lagi yang ingin Ibu lakukan? Mungkin cukup sih, Bu, itu aja. Nantinya juga mungkin saya lebih melakukan pendekatan lagi, istilahnya lebih memperhatikan dia gitu, Bu, mungkin ya. Itu sih, Bu, yang akan saya lakukan. Iya, Ibu. Terima kasih, Bu. Kira-kira apa sih, Bu, yang Ibu dapatkan dari perbincangan kita hari ini? Masya Allah sekali loh, Ibu, banyak sekali pembelajaran yang dapat saya ambil. Yang tadinya saya masih bingung harus bagaimana, sekarang masalah saya bisa terselesaikan dan bisa terpecahkan gitu. Bagaimana caranya mengatasi anak yang sering menyendiri gitu, Bu, dengan cara tadi saya akan melakukan kolaborasi dengan orang tua, saya akan menggunakan metode stop untuk mengontrol emosi anak dan menanyakan anak dengan menggunakan stick es krim itu yang ada gambar emosionalnya. Jadi anak bisa memilih tuh perasaan yang mereka rasakan hari ini tuh seperti apa. Mungkin itu, Bu, dan akan saya lakukan pembelajaran di luar kelas agar anak tidak bosan gitu belajar di dalam kelas terus. Mungkin itu, Bu, yang dapat saya hasilkan atau saya tangkap dari percakapan ini. Terima kasih loh, Bu. Iya, Ibu, sama-sama. Kira-kira nih, Bu, Ibu mau menerapkannya mulai kapan ini, Bu? Secepatnya, Bu. Mungkin besok saya akan segera lakukan. Melakukan visit terlebih dahulu agar saya dapat berkolaborasi dengan orang tuanya dan mencari solusinya dan mencari akar permasalahan apa yang dihadapi anak itu, kenapa sih kok dia bisa seperti itu gitu, Bu. Mungkin itu, Bu. Oke, Bu, terima kasih. Semoga berhasil ya, Bu, usahanya. Kira-kira dengan usaha-usaha Ibu tadi, Ibu sampai mendapatkan solusinya dari permasalahan Ibu tadi. Ibu luar biasa sekali mendapatkan bagaimana saya menerapkan pembelajaran menyenangkan, kemudian bagaimana tindakan saya setelah mengetahui anak ini mungkin visit itu tadi. Luar biasa sekali, Ibu. Kalau sudah selesai, pulang, Bu, ya? Iya, Bu. Banyak sekali ya materi hari ini, Bu. Terima kasih ya, Bu, sudah membantu saya untuk memecahkan masalah Sri, hari kalau ini. udah pulang. Iya, Pak. Ya, terima kasih ya, Bu Sri, atas waktunya. Ya. Baik, Bu. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum. Selamat sore, Bu. Waalaikumsalam. Refleksi saya tentang kegiatan coding hari ini, yang pertama yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan ini, yaitu saya bisa menangkap apa tujuan dari yang ingin dicapai dari coaching. Kemudian saya juga sudah dapat mengidentifikasi masalah dari coaching saya. Saya juga menanyakan rencana apa yang dilakukan dan juga saya sudah menanyakan kapan akan dilakukan. Jadi sesuai dengan alur kita, sudah sesuai dengan alur kita yang saya lakukan. Kemudian yang perlu ditingkatkan
yaitu mungkin saya akan lebih fokus lagi dan lebih mengarahkan lagi bagaimana solusi yang lebih tepat untuk permasalahan coaching saya. Terima kasih. Bagaimana Bu Sri Primatin rasanya di coaching? Baik Bu Dianti, terima kasih. Mungkin perasaan saya hari ini setelah melakukan coaching dengan Bu Dianti merasa lega, lebih banyak inspirasi yang saya dapat dari sini, mulai dari nanti saya akan melakukan pendekatan kepada anak yang suka menyendiri itu, terus saya akan melakukan kolaborasi dengan orang tuanya agar saya tahu latar belakang anak tersebut, dan mungkin saya akan melakukan metode stop dalam menyelesaikan atau mengontrol emosi anak-anak menggunakan stik es krim. Pokoknya banyak banget deh. Alhamdulillah bisa terpecahkan permasalahan hari ini dan akan saya terapkan secepatnya. Mungkin itu saja Bu Dianti.